Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok akuntansi, mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengampunya Pak Fazli. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Maudatul Rahmi sebagai moderator. Selanjutnya ada Zakia dan juga Nova Wahyuna. Baik, pada hari ini kami akan membahas tiga poin materi, yaitu yang pertama adalah si perusahaan, yang dimana mencakup biaya produksi, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Untuk yang kedua ada materi perilaku biaya, yang mencakup biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Untuk materi yang ketiga ada penyusunan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Langsung saja untuk materi yang pertama, saya persilahkan kepada teman saya Nova Wahyuna untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan itu ada tiga. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada biaya produksi. Nah, apa sih itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang terjadi pada saat proses produksi. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, yang di dalamnya terdiri dari biaya bahan penolong, biaya upah tak langsung, dan biaya pabrik, listrik, gaji mandor, biaya air, dan telepon, dan sebagainya. Nah, dilihat dari objek pengeluarannya, secara garis besar, biaya produksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang menjadi bagian pokok dari produksi. Contohnya adalah seperti perusahaan mebel membuat meja dan kursi. Nah, bahan bakunya adalah kayu, maka uang dari pengeluaran kayu ini untuk membeli kayu ini disebut dengan bahan bakunya. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Misalnya dari perusahaan mebel tadi, yaitu biaya tukang kayunya. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, yaitu biaya yang dikeluarkan bagian produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya seperti biaya bahan penolong, gaji mandor, biaya tenaga kerja tak langsung lainnya, perlengkapan atau supply pabrik, penyusutan, listrik, dan air, biaya pemeliharaan dan suku cadangan, dan lain sebagainya. Next. Yang poin kedua yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang berhubungan dengan pengaturan dan koordinasi perusahaan di luar produksi dan pemasaran. Misalnya gaji bagian administrasi dan umum, yaitu biaya perlengkapan kantor, biaya listrik dan telepon perusahaan, dan lain sebagainya. Jumlah dari biaya administrasi dan umum ini sering pula disebut dengan istilah komersial atau commercial expense, yaitu yang digunakan untuk kegiatan produksi, penjualan produk, ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan piutang wesel. Biaya administrasi dan umum ini mempunyai fungsi, yaitu pada dasarnya berkaitan dengan perencanaan dan juga kebijakan yang berlaku di dalam perusahaan, dan sangat berguna untuk suatu perusahaan agar bisa mengontrol suatu pengeluaran dari perusahaan tersebut. Next. Poin terakhir yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran di sini adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk.
Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkut dari gedung perusahaan ke gedung pembeli, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Dari biaya pemasaran ini ada penggolongannya, yaitu ada dua. Yang pertama, order getting cost atau biaya untuk mendapatkan pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Misalnya biaya gaji dan wira niaga, komisi penjualan, advertensi, dan promosi. Yang kedua yaitu order filling cost atau biaya untuk memenuhi pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengusahakan agar produk sampai ke tangan konsumen. Misalnya biaya pergudangan, biaya pengangkutan, dan biaya penagih. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nova atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Zakia. Kepada Zakia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada poin kedua ini saya akan membahas mengenai perilaku biaya. Nah, apa itu perilaku biaya? Perilaku biaya ini adalah bagaimana biaya tertentu itu bereaksi terhadap perubahan pada tingkat aktivitas. Dalam menanggapi perubahan aktivitas, biaya ini mungkin saja akan tetap atau mungkin saja berubah secara proporsional. Nah, dengan mengetahui bagaimana suatu biaya ini bereaksi terhadap perubahan dalam tingkat aktivitas, kita akan lebih mudah untuk membuat anggaran, menyiapkan perkiraan, menentukan berapa banyak laba yang akan dihasilkan oleh produk baru, dan menentukan alternatif pilihan. Nah, perilaku biaya ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentan yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Nah, rentang yang relevan ini adalah tingkat kegiatan di mana biaya tetap tertentu tidak akan berubah meskipun volume berubah. Nah, berarti jumlah total biaya tetap akan selalu konstan. Dia tidak akan dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Akan tetapi, biaya satuan ini memiliki sifat berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan, di mana semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuannya. Ini dapat dilihat dari grafik yang telah kami sediakan. Nah, untuk contoh dari biaya tetap ini adalah biaya sewa, biaya premi, beban bunga, dan lain-lain. Oke, yang kedua adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang berubah secara total setiap kali unit tambahan diproduksi atau dijual. Nah, jumlahnya ini berubah-ubah sebanding dengan tingkat kegiatan. Misalnya jika tingkat aktivitasnya dilipat gandakan, total biaya variabelnya juga akan berlipat ganda. Jika aktivitasnya naik 10%, maka total biaya variabelnya juga akan naik sebesar 10%. Ini dapat kita lihat dari grafik berikut ini, yaitu semakin besar volume kegiatan, maka semakin besar pula total biaya variabelnya. Akan tetapi, pada grafik B ini digambarkan biaya variabel per unit akan konstan meskipun adanya perubahan pada volume kegiatan. Yang selanjutnya itu adalah biaya ketiga, yaitu biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini adalah biaya yang memperlihatkan karakteristik atau elemen dari biaya tetap dan biaya variabel. Elemen biaya tetap ini berupa jumlah biaya minimum untuk dapat menyediakan jasa. Sedangkan pada elemen biaya variabel, dia berupa bagian yang dipengaruhi oleh volume kegiatan. Contohnya itu adalah biaya listrik, pajak penghasilan, biaya fotokopi, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk materi ketiga yaitu penyusunan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan akan saya jelaskan secara langsung. Harga pokok produksi adalah pernyataan yang menunjukkan total biaya produksi untuk perusahaan selama waktu. Harga pokok juga sering disebut dengan biaya produksi. Harga pokok produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk dan mentransfernya ke persediaan barang jadi untuk penjualan. Harga pokok produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada fungsi harga pokok produksi. Harga pokok produksi penting untuk memberikan gambaran umum kepada manajemen tentang keseluruhan biaya produksi dan apakah biaya ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dengan lebih memahami biaya barang yang diproduksi, perusahaan dapat melakukan penyesuaian untuk memaksimalkan profitabilitas secara keseluruhan. Yang kedua, ada cara menghitung harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi mempunyai rumus biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja, kemudian ditambah dengan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku itu lebih mengacu pada bahan yang digunakan dalam proses manufaktur yang menjadi bagian integral dari produk dan biayanya dapat diidentifikasikan dan dibebankan langsung padanya. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk para pekerja dan pegawai yang bekerja. Biaya tenaga kerja langsung adalah bagian dari upah dan gaji. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada tujuan menghitung harga pokok produksi. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual. Selanjutnya adalah pemantauan biaya produksi secara real. Yang ketiga adalah perhitungan laba rugi secara periodik. Dan yang keempat, kita dapat menentukan harga pokok persediaan produk jadi. Next. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. HPP atau harga pokok penjualan merupakan sejumlah pengeluaran dan juga beban yang dikeluarkan secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Contoh yang termasuk ke dalam harga produk penjualan yaitu biaya tenaga kerja, overhead, dan juga bahan. Biasanya nilai harga pokok penjualan juga digunakan sebagai penentu dan patokan berapa laba yang diinginkan oleh perusahaan. Setelah perusahaan mengolah produk, tentunya perusahaan memerlukan dana untuk menggaji karyawan yang mengerjakan proses dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan operasional perusahaan. HPP akan memberitahu perusahaan berapa banyak keuntungan yang bisa didapat yang kemudian akan digunakan perusahaan untuk biaya operasional. Dan ini juga membantu merealisasikan biaya produksi untuk perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dapat memperkirakan berapa jumlah nominal yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produksi di periode selanjutnya, atau bahkan membantu perusahaan manufaktur melakukan riset untuk produk terbaru. Komponen dalam harga pokok penjualan perusahaan dagang. Yang pertama ada persediaan awal barang dagang. Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi. Yang kedua ada persediaan akhir barang dagang. Untuk persediaan akhir barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi atau akhir tahun buku berjalan. Untuk persediaan barang rumusnya sama dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Penjualan bersih, pembelian bersih. Pembelian bersih dalam harga pokok penjualan adalah keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk membeli barang tunai atau kredit. Selain itu ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian yang sedang terjadi. Unsur yang termasuk ke dalam pembelian bersih diantaranya adalah yang pertama ada pembelian kotor, yang kedua pengurangan harga, yang ketiga ada retur pembelian, dan yang keempat potongan pembelian. Untuk pembelian bersih sendiri, rumusnya adalah pembelian ditambah dengan ongkos angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dan ditambah dengan potongan pembelian. Selanjutnya ada penjualan bersih. Penjualan bersih adalah salah satu unsur pendapatan perusahaan berupa unsur yang ada pada penjualan bersih.
Seperti yang pertama ada retur pembelian, yang kedua ada pembelian kotor, dikurangi dengan pengurangan harga, dan yang keempat ada ongkos angkut tidak termasuk karena termasuk dengan biaya umum. Untuk penjualan bersih sendiri rumusnya penjualan dikurangi dengan retur penjualan ditambah dengan potongan penjualan. Cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP dengan rumus yang pertama hitung nilai penjualan bersihnya. Totalkan seluruh nilai penjualan dan kemudian kurangkan dengan retur ataupun potongan penjualan. Untuk yang kedua, menghitung nilai pembelian bersih. Jumlahkan pembelian dengan ongkos angkut pembelian, kemudian dikurangi dari jumlah dari retur pembelian dengan potongan pembelian. Yang ketiga, ada hitung persediaan barang. Jumlahkan persediaan awal barang dengan pembelian bersih. Dan yang keempat, menghitung HPP, pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Rumus untuk menghitung harga pokok penjualan adalah harga pokok penjualan sama dengan pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Sedangkan rumus untuk menghitung harga pokok penjualan perusahaan manufaktur biasanya digunakan rumus harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang awal dikurangi dengan persediaan barang akhir. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya selaku moderator meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.